dia tambahkan, itu total produk yang dia hasilkan itu cuman ada 12. Ya, dia cuma ada 12. Rata-rata produk itu ada di 2. Ya. Jadi satu orang tenaga kerja menghasilkan rata-rata itu dia menghasilkan 2 produk. Ya, dia menghasilkan 2 produk. Ini kalian bisa lihat sini, dia ada di tenaga kerja dengan 4 orang, dia menghasilkan total produknya 14. Ya. Tapi average produknya berkurang. Ini artinya apa? Dia sudah tidak efisien lagi. Ya, rata-rata produknya itu dari 4, dia turun ke 3,5, habis itu dia turun ke 2,8, dan dia turun ke 2. Itu artinya dengan penambahan tenaga kerja itu sudah tidak efisien lagi dalam menghasilkan rata-rata produk per orang. Nah, apalagi lihat dari marginal produknya itu dari 3 dia naik di 5, kemudian dia turun sampai dia ada di minus. Ya, dia ada di minus. Jadi ini yang tadi Ibu sampaikan di atas berlaku hukum the law of diminishing. Satu faktor produksi tetap, tapi faktor produksi lainnya itu dia terus meningkat, dia terus ditambah, namun hasilnya itu di satu titik dia mendapatkan total produk dari keseluruhannya, keseluruhan produksinya di ujung-ujungnya saat dia menambahkan 1 tenaga kerja lagi, dia menurun, ya, total produksinya malah Kemudian ini Ibu tanya dulu, kalian semua ini sudah bisa tabel yang ada ini kalian bisa turunkan menjadi kurva atau tidak? Enggak. Ada yang sudah mahir atau ada yang masih belum tahu sama sekali menurunkan tabel ke kurva? Ayo coba kalian jawab Ibu dulu. Kurang tahu Ibu. Belum Ibu kalau Oke. Nah, mikro ini banyak hitungan dengan banyak kurva-kurvanya ya. Jadi kalau kalian tidak tahu gambar kurva, itu namanya kalian tidak belajar mikro. Ya. Siapa dulu yang dari sekolah waktu SMA sudah ada di IPS? Mamanya pergi saja. Sama kalian semua dari IPA kan? Kalau anak IPA biasanya mereka tidak tahu kalau gambar kurva. Bagaimana? Kalian semua anak IPA kan? Anak IPS ini? Ada IPS Ibu. Foto yang lain dari IPS. Iya, biasanya anak IPS itu mereka itu sudah mahir ya. Mereka sudah untuk bikin, coba kalian dengar baik-baik ya. Kalian lihat ini, Ibu sudah kasih lihat tabel, terus Ibu sudah kasih lihat dia punya output yang dia punya grafik yang sudah diturunkan ini ya. Oke. Kita lihat ya contohnya. Contohnya kita ambil ini. Kalian posisi ada di grafik atau garis hitam TP.
Kalian bisa lihat garis hitam yang TP saja. Kita bisa lihat, Bu. Oke. Kalian lihat titik-titiknya ya. Kalian lihat titik-titiknya. Oke. Faktor kita cuma lihat itu outputnya ya. Total outputnya dengan tenaga kerja ya. Total output dengan tenaga kerja. Kalian cuma lihat dua tabel itu saja. Ya. Tenaga kerja dan total produk. Kalian lihat di situ. Angka pertama itu 0 dan 0 ya. 0 dan 0 kalian taruh titik di 0 itu. Titik 0. Jadi dia outputnya 0, labornya 0 ya. Kalian taruh titik di situ 0,0. Kemudian ada satu tenaga kerja 1 dan total produknya 3 ya. Kalian lihat situ, kalian lihat garis horizontalnya kemudian total produknya itu 3 atau outputnya 3 ya. Labornya 1 ya tadi 1. Kalian tarik titik-titik ke atas menuju ke output titik 3 ya. Kalian garis lagi sampai dapat titik pertemuannya itu ya. Labor 1 output 3. Kalian bikin garis titik-titik supaya dapat garis putus-putus supaya dapat titik pertemuannya ya. Kalian lihat lagi, habis itu tenaga kerja 2 outputnya 8. Kalian lagi lihat itu tenaga kerjanya 2. Terus dia punya output 8. Kalian tarik lagi ke atas titik-titik ya. Ketemulah angka 8 dengan angka 2 di titik di atas A itu. Begitu seterusnya. Habis itu ada 3 dan 12 ya. Kalian lihat itu ada titik-titik. Habis itu Ibu, jaringan putus-putus, Bu. dengan 14. Kemudian 5 dan Halo, dengar Ibu punya suara baik? Atau masih putus-putus? Putus-putus, Ibu. Putus-putus, Ibu. Putus-putus. Ini sudah, kalau Ibu di kampus nih, mengajarnya di kampus tuh begini sudah jaringan terbaik. Oke, sudah. Ibu lanjutkan dulu ya, TP nih. Kalian sudah dapatkan angka titik-titik itu, kalian tarik, akhirnya dapat yang namanya kurva total produk. Ya. Oke, ada yang belum mengerti? Ibu satu-satu ini. Ada yang belum mengerti? Atau memang tidak mengerti ini? Belum mengerti? Kalau dengan amat ya, kalau kita online begini baru mengajar soal grafik-grafik bagaimana cara bisa dapat kurvanya ya. Oke, sudah. Pokoknya dalam minggu ini kita bagaimana kalau kita ketemu offline saja, supaya kita belajar soal bikin gambar-gambar grafik ini. Dan kita lanjutkan, ini ada 16 slide, ini sudah sampai di slide ke-7, dari 7 sampai 16, bagaimana kalau kita ketemunya offline saja, supaya kita bisa kalian bisa